warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, dimana YouTube ini itu hanya update ketika hanya ada tugas video doang. Oke, pada kali ini tuh kita akan membahas mengenai konsep matematis dalam kimia analitik. Tapi jangan panik dulu, gak bakal ribet kok. Kita akan bahas sebuah kimia analitik dengan konsep matematika di dalamnya, tapi tetap dengan gaya yang santai. Oke. Nah, kalau ditanya, apa sih kimia analitik itu? Jadi, kimia analitik itu ada sebuah cabang ilmu kimia yang memfokuskan pada teori dan metode analisis kimia terhadap suatu bahan atau zat kimia. Nah, di sini pembagiannya itu ada dua. Yang pertama itu ada analisis kualitatif, yaitu berkaitan dengan identifikasi suatu zat atau bahan yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam konteks ini, kimia analitik itu bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen dan sifat-sifat khusus suatu substansi. Metode analisis kualitatif itu melibatkan teknik-teknik yang memungkinkan pemahaman mengenai komposisi dan karakteristik bahan yang sedang dianalisis. Yang kedua itu ada analisis kuantitatif, yaitu berkaitan dengan penentuan jumlah zat tertentu yang terdapat dalam suatu sampel atau contoh. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur konsentrasi relatif atau mutu relatif dan komponen-komponen dalam sampel. Metode analisis kuantitatif itu sering melibatkan penggunaan teknik-teknik khusus dan instrumen yang dapat memberikan hasil yang akurat terkait dengan jumlah zat yang diukur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat 3 poin pembahasan yang akan saya jabarkan dan saya akan jelaskan mengenai konsep dasar kimia analitik. Dan yang pertama adalah penentuan konsentrasi melalui titrasi, yang kedua adalah perhitungan pH larutan, dan yang ketiga adalah penentuan jumlah zat pada sampel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat 3 poin pembahasan yang akan saya jabarkan dan saya akan jelaskan mengenai konsep dasar kimia analitik. Dan yang pertama adalah penentuan konsentrasi melalui titrasi, yang kedua adalah perhitungan pH larutan, dan yang ketiga adalah penentuan jumlah zat pada sampel. Oke, mari kita mulai dengan membahas tentang penentuan konsentrasi melalui titrasi. Titrasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Larutan standar ini itu dapat berupa asam atau basa dan berfungsi sebagai referensi untuk menentukan jumlah mol atau konsentrasi larutan yang sedang diuji. Jadi kita misalkan dalam titrasi asam basa, larutan standar asam digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan basa, sementara larutan standar basa itu digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam. Proses titrasi itu melibatkan penambahan larutan standar secara perlahan ke dalam larutan yang dititrasi hingga mencapai titik ekivalensi, di mana jumlah mol asam dan basa itu sama. Nah, untuk proses ini itu dapat dimonitor menggunakan indikator pH atau metode instrumental seperti potensiometri. Data mengenai volume larutan standar yang digunakan selama titrasi itu digunakan untuk menghitung konsentrasi atau kadar zat dalam larutan yang sedang dianalisis. Nah, dalam titrasi itu matematika sangat penting. Misalkan kita mempunyai larutan asam HCl dengan konsentrasi 0,1 dengan larutan basa NaOH dengan konsentrasinya itu 0,2 m. Nah, bagaimana sih kita itu dapat menghitung volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik setaranya? Nah, persamaan kimia untuk reaksi antara HCl dengan NaOH ini kita bisa dapat tuliskan HCl ditambah dengan NaOH itu menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Nah, jika kita mengetahui bahwa stoikiometri reaksi ini adalah 1:1, maka kita itu dapat menggunakan rumus konsentrasi dikali volume sama dengan konsentrasi dikali volume. Jadi di sini kita sudah ketahui
HCl-nya itu konsentrasinya 0,1 m dan NaOH-nya itu konsentrasinya adalah 0,2 m. Jadi kita tinggal tuliskan 0,1 m dikali dengan volume HCl sama dengan 0,2 m dikali dengan volume NaOH. Nah, dengan menghitung nilai volume NaOH ini, kita itu dapat mengetahui volume yang diperlukan untuk mencapai titik setaranya. Nah, saya ambil contoh soal. Misalkan kita memiliki HCl dengan konsentrasinya itu 0,1 m. Kita ambil volumenya itu bagusnya apa ya? 25 mili ya. Yang gampang-gampang aja, 25 mili. Nah, berapa sih volume larutan NaOH 0,2 m yang diperlukan untuk mencapai titik setaranya? Nah, yang ditanyakan itu adalah volume NaOH-nya ya. NaOH 0,2 m yang dibutuhkan. Nah, untuk penyelesaiannya kita substitusikan ini saja. Kita ambil ini 0,1 m dikali dengan volume HCl sama dengan 0,2 m dikali dengan volume NaOH. Jadi menjadi 0,1 m dikali dengan volume hasilnya itu 25. Kita substitusikan 25 mili sama dengan 0,2 m dikali dengan volume NaOH-nya. Menjadi volume NaOH sama dengan konsentrasi hasilnya itu 0,1 m. Kita substitusikan 0,1 m dikali dengan volume hasilnya itu 25 per 0,2 m. Volume NaOH sama dengan, kita selesaikan persamaan ini, jadi kita itu di sini mendapatkan 12,5 mili. Nah, selesai deh. Jadi volume larutan NaOH 0,2 m yang diperlukan untuk mencapai titik setaranya adalah 12,5 mili. Nah, contoh lainnya kita bisa coba kita menggunakan larutan H2SO4. Contoh soal lainnya ya, contoh soal 2. Nah, kita di sini mempunyai H2SO4 dengan konsentrasinya itu 0,15 m. Untuk volumenya itu saya ambil 50 mili aja, 50 mili. Nah, berapa sih volume larutan KOH? KOH 0,2 m yang diperlukan untuk mencapai titik setara. Jadi yang ditanyakan itu adalah volume KOH ya. KOH 0,2 m yang dibutuhkan. Jadi penyelesaiannya itu Nah, penyelesaiannya itu sama dengan ini. Jadi kita itu substitusikan dulu M-nya dan volumenya gitu. Jadi di sini kita udah ketahui untuk H2SO4 itu konsentrasinya 0,15 m dan volumenya itu 50 mili. Jadi kita tuliskan 0,15 m dikali dengan volume H2SO4 sama dengan 0,2 m dikali dengan volume KOH. Nah, menjadi 0,15 m
dikali dengan volumenya H2SO4 itu ada 50 mili. Kita tuliskan 50 mili sama dengan 0,2 M dikali dengan volume KOH. Nah, kemudian kita dapat FKOH atau volume KOH sama dengan konsentrasi H2SO4 nya kita masukkan 0,5 M 0,15 M dikali dengan volume H2SO4 50 mili diberikan 0,2 M. Jadi untuk volume KOH yang didapatkan itu adalah 37,5 mili. Jadi larutan KOH 0,2 M yang diperlukan untuk mencapai titik setaranya adalah 37,5 mili. Jadi gitu aja deh teman-teman, gampang kan? Tidak susah kok. Masa susah sih? Masa ini lebih susah daripada lupa kasih dia. Jadi saya harap teman-teman itu bisa mengerti. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya mari kita berbicara tentang perhitungan pH larutan. Oke guys, jadi kalau kita ditanya apa sih pH itu? Nah, istilah pH itu berasal dari kata P sebagai lambang matematika dari negatif logaritma dan H sebagai lambang kimia untuk unsur hidrogen. Oleh karena itu, pH dapat diartikan sebagai negatif logaritma dari aktivitas ion hidrogen. Nah, ini menjelaskan bahwa semakin rendah nilai pH, semakin tinggi konsentrasi ion hidrogennya. Nah, untuk penentuan asam basa dan netral, seperti yang bisa kalian lihat, nilai pH normal itu adalah 7, di mana nilai ini menandakan bahwa larutan itu bersifat netral. Jika nilai pH itu lebih besar daripada 7, itu menunjukkan sifat basa, sementara nilai pH kurang daripada 7 itu menunjukkan sifat basahan. Nilai pH 0 itu mencerminkan derajat basahan yang sangat tinggi, sementara pH 14 itu mencerminkan derajat kebasahan yang tinggi. Nah, di sini alat untuk mengukur suatu larutan apakah itu asam, basa maupun netral ini bernamakan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu digunakan untuk mendeteksi pH, yang dimana pada kertas merah itu digunakan untuk mendeteksi pH basa dan akan berubah warna menjadi biru dengan adanya larutan basa. Sementara kertas lakmus biru itu digunakan untuk menguji asam dan akan berubah warna menjadi merah saat bersentuhan dengan larutan asam. Oke guys, jadi langkah awalnya di sini tuh kita itu mau menghitung konsentrasi ion hidrogen dalam sebuah larutan. Nah, gimana sih caranya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pakai rumus lah. Nah, di sini pH-nya rumus pH-nya itu adalah pH sama dengan min log kurun siku H pangkat plus. Jadi H plusnya ya. Nah, rumusnya ini simple loh. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal untuk asam. Ini asam ya. Nah, asam. Nah, kita imajinasikan deh, kita itu mempunyai sebuah larutan asam dengan konsentrasi ion hidrogennya itu adalah apa ya bagus? 1 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, ayo kita masukkan rumusnya untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaian pH sama dengan min log kurun siku H plus. Jadi sama dengan min log, kita masukkan ini H plusnya 1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini kita dapat
min 3 min 3. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif, hasilnya positif, kita turunkan. Nah, gitu deh, gampang kan? Nah, kemudian ada contoh untuk basah. Nah, kita di sini basah. Misalkan kita itu mempunyai sebuah larutan OH-nya itu basah ya, untuk H itu asam, jadi bedakan. Nah, di sini OH-nya itu saya mau 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kita substitusikan deh. Jadi pH-nya itu min log, OH-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, kemudian POH sama dengan min 2 ya, min 2. Jadi POH-nya itu adalah 2. Jadi ingat, kita itu bisa menggunakan hubungan pH ditambah dengan POH. POH sama dengan 14 untuk menghitung pH dari POH. Jadi pH sama dengan 14 dikurang dengan 2 sama dengan pH-nya itu 12. Jadi ini deh hasilnya. Gampang kan juga. Jadi pH larutan basah ini tuh adalah 12. Nah, untuk contoh larutan yang netral, oke. Saya ambil contohnya di sini. Bayangkan kita mempunyai sebuah air murni. Jadi konsentrasi ion H+ dan ion OH-nya itu, atau ion hidroksida OH-. Sorry, di sini OH-. Nah, itu sekitar 1 kali 10 pangkat min 7 mol per liter. Nah, pH-nya itu adalah pH sama dengan min log. Di sini kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 7 sama dengan hasilnya itu adalah min 7. Ini hasilnya jadi positif, jadi hasilnya itu 7. Nah, jadi air murni itu pH 7 alias netral. Jadi gampang kan? Gitu. Jadi saya yakin teman-teman itu bisa. Ini rumusnya itu simple. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai penentuan jumlah zat pada sampel. Jadi pada dasarnya penentuan zat pada sampel dalam kimia analitik adalah proses analisis untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengukur jumlah zat atau komponen-komponen kimia ada dalam suatu sampel. Nah, lantas bagaimana sih cara menentukan jumlah zat itu? Halo penyelesaian, pada saat kalian itu mau menentukan jumlah zat pada sebuah reaksi kimia, yang pertama itu ada pemilihan metode analisis. Jadi di sini itu kalian menentukan metode analisis yang sesuai dengan jenis zat yang ingin kalian tentukan. Yang kedua itu ada persiapan sampel. Jadi pastikan bahwa sampel yang akan kalian analisis itu mewakili zat atau senyawa yang ingin kalian tentukan. Selanjutnya adalah titik ekivalen. Jadi pada titik ini reaksi antara sampel dan reagen analisis sudah selesai. Selanjutnya adalah persamaan reaksi kimia. Jadi susun persamaan reaksi kimia yang terlibat dalam analisis. Selanjutnya itu ada pengukuran volume dan massa. Di sini kalian lakukan pengukuran volume reagen atau massa sampel sesuai dengan metode yang kalian pilih. Selanjutnya itu ada perhitungan stoikiometri. Jadi gunakan persamaan reaksi kimia untuk menghitung jumlah zat dalam sampel.
Selanjutnya ada kalibrasi. Lakukan kalibrasi instrumen yang kalian gunakan pada analisis untuk meminimalkan kesalahan eksperimental. Selanjutnya itu ada hitung konsentrasi. Jadi kalian ingin menghitung konsentrasi zat larutan. Hitung konsentrasi dengan membagi jumlah mol zat dengan volume larutan. Selanjutnya itu ada pertimbangan ketidakpastian. Jadi pertimbangkan ketidakpastian dalam hasil analisis kalian, dan ini melibatkan pengukuran ketidakpastian dari setiap alat atau metode yang kalian gunakan. Nah, sebagai contoh, di sini kita mempunyai 75 gram karbon dioksida atau CO2. Jadi, CO2 itu sama dengan 75 gram. Nah, kita di sini ingin tahu berapa jumlah molekul CO2 dalam sampel ini. Jadi, rumus yang digunakan itu adalah jumlah zat sama dengan massa sampel per massa molekul. Massa molekul dikali dengan Avogadro's number. Nah, massa molekul CO2 itu adalah 44 gram per mol. Jadi, massa CO2 itu 44 gram per mol. Nah, kok bisa 44? Jadi di sini yang kita ketahui adalah C itu nomor atomnya itu 12 dan O itu nomor atomnya itu 16. Jadi kita substitusikan untuk mencari massa molekul sama dengan 1 dikali 12 ditambah dengan 2 dikali 16. Jadi 1 kali 12 adalah 12 ditambah 2 kali 16 itu 32. Jadi 32 ditambah 12 itu hasilnya adalah 44. Nah, kemudian kita di sini sudah tahu massa molekul dari CO2 itu sendiri. Jadi kita substitusikan saja di rumus ini. Jadi jumlah zat sama dengan 75 gram per massa dari CO2, yakni 44 gram per mol. Nah, sini gram per mol ya. Dikali dengan nilai dari Avogadro number. Jadi nilai dari Avogadro number itu adalah 6022 dikali 10 pangkat min 23. Kemudian kita substitusikan di sini 6022 dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini, yakni di sini kita dapat 1,02 dikali 10 pangkat min 24. Nah, ini merupakan jumlah zat yang kurang lebihnya itu 1,02 dikali 10 pangkat 24. Nah, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Terdapat reaksi H2 ditambah O2
menghasilkan H2O, dan yang diminta itu kita menghitung jumlah partikel dari H2 dan H2O yang jika diketahui O2 yang bereaksi itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 22. Nah, langkah pertamanya itu kita harus menyetarakan reaksi ini dengan cara menambahkan koefisien sebelah kiri dan kanan. H2 sebelah kiri jumlahnya 2, sebelah kanan juga sama dengan jumlahnya H2, lalu pokoknya itu setelah kiri jumlah 2-nya sebelah kanan dan jumlah 1, maka kita itu harus menambahkan koefisien di depan H2O. Jadi itu menjadi 2 H2O. Sudah sama, tetapi sekarang hanya berubah menjadi 4. Nah, maka sebelah kiri juga supaya menjadi 4 kita harus menambahkan koefisien 2. Jadi sudah setara dengan jumlah atom H sebelah kiri dan kanan. Nah, selanjutnya itu kita dari dilihat sini 6,02 dikali 10 pangkat 22 molekul ini tuh O2 itu akan menghitung jumlah mol. Jadi jumlah mol O2 sama dengan 602 dikali 10 pangkat 22 per 602 dikali 10 pangkat 23. Jadi ini kita coret aja, jadi habis, jadi sisa 10 pangkat 22 per 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah mol H2, yaitu dengan menggunakan rumus mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien O2 dikali dengan mol O2. Nah, di sini didapat 0,1 mol. Jadi mol koefisiennya itu 2/1 dikali 0,1 mol. Jadi hasilnya 0,2 mol. Nah, langkah terakhirnya itu kita menghitung jumlah partikel dari H2 partikel H2 sama dengan 0,2 mol dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, selanjutnya kita itu diminta untuk menentukan jumlah partikel dari H2O. Jadi langkah pertama itu kita tentukan jumlah mol H2O sama dengan koefisien H2O per koefisien O2 dikali mol O2. Nah, sama dengan 2/1 dikali dengan 0,1 mol. Hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, kemudian dicari partikel H2O sama dengan 0,2 mol dikali dengan 602 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, siapa sangka matematika dan kimia itu bisa sekarang ini kan? Kita udah jalani bareng konsep matematis dalam kimia analitik, dan ternyata ini lebih dari sekedar angka dan rumus. It's like a semester dance, guys. Jangan lupa teman-teman, matematika di sini itu adalah kunci utama buat ngebongkar misteri zat-zat dalam sampel. So next time you see those equation, remember
They are the secret codes to unlocking the wonders of analytical chemistry. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sharing is caring, right? Kita bakal terus explore topik-topik seperti ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Keep exploring, keep learning, and tetap semangat guys!